Kenyal? Yummy? Say something. So good. So good. Dia habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sesuatu yang berbeza dari yang kemarin-kemarin. Sekali-sekali yuk buat yang beda. Nggak kue terus, kita akan buat mie kenyal. Nah, apakah rahasianya mie kenyal ini tanpa bahan tambahan, tanpa bahan pengenyal ataupun pengawet? Jadi mie yang kita buat sendiri ini, mie homemade, lebih sehat dan lebih enak tentunya. Oke ya, langsung aja yuk ikutin tutorialnya sampai selesai karena ada tips-tips dan trik bagaimana caranya agar kalian membuat mie ini dengan sukses dan sempurna. Yuk sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Satu lagi lupa, untuk kelengkapan bahan dan komposisinya bisa kalian lihat di layar ini ataupun di kolom deskripsi. Pertama-tama kita campurkan dulu tepung terigu protein tinggi cakra kembar untuk membuat roti ya, dan tepung tapioka serta garam. Aduk dulu sampai tercampur rata. Ternyata ya, membuat mie itu sangat mudah, lebih mudah daripada membuat roti. Ini resep anti gagal. Mama Ejeni baru enggak ding, udah 2 kali sih. Ada tuh di video Mama Eji sebelumnya, kuitau ubi ungu. Nah, kemudian masukkan 1 butir telur, aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini tangannya udah bersih ya. Sekarang kita uleni menggunakan tangan. Kemudian masukkan air. Ini airnya 100 ml, tapi biasakan dalam setiap mengadon itu kalian masukkan cairannya itu secara bertahap. Karena masing-masing kelembapan setiap tepung itu berbeda-beda. Bisa lebih kalian menggunakannya ataupun kurang. Nah, bila konsistensi adonan yang diinginkan udah tercapai, hentikan pemakaian cairan. Walaupun cairannya masih ada. Tapi yang ini nih pas banget ya, 100 ml. Nah, adonannya itu tuh nggak usah diadon sampai kalis, nggak seperti kalian membuat roti atau bakpao. Jadi seperti ini aja. Konsistensinya itu emang keras ya, keras. Jadi nggak lunak. Nah, lebih baik kita istirahatkan dulu selama 15 menit agar adonannya juga rileks. Kemudian siapkan wadah atau loyang yang udah ditaburi dengan tepung tapioka. Nah, ini adonannya kalau kita istirahatkan dulu tuh lebih lemes, jadi nggak mental-mental seperti karet, walaupun kita menginginkannya nantinya mie-nya itu seperti karet kenyal. Kemudian kita gulung memanjang dulu agar lebih mudah nanti kita mengerjakannya. Nah, setelah itu kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ambil 1 bagian, kita akan rolling memanjang atau pipihkan. Bisa menggunakan apa aja ya. Yang penting adonannya nggak terlalu tebal seperti semula. Nih, udah pipih agar nantinya kalau kita giling menggunakan mesin lebih mudah.
Nah, kalau udah semuanya udah siap, kita letakkan di wadah. Sekarang siapkan pasta makernya, penggiling ini nih. Kita mulai dari ukuran nomor 1. Nah, di ukuran nomor 1 ini masing-masing adonan kita giling kurang lebih sebanyak 3 kali. Jadi proses pembuatan mie kenyal ini benar-benar di luar dugaan ya. Sangat mudah dan hasilnya sangat memuaskan. Kalau udah bisa, kalian pasti gak akan deh jajan-jajan mie di luaran sana. Pokoknya ini recommended banget. Nah, semuanya ya kita tipiskan sebanyak 3 kali. Oh ya, saat menipiskan ini bisa ditaburi sedikit aja tepung tapioka sebelum dimasukkan ke dalam penggiling ini agar tidak melekat. Nah, ini lumayan panjang ya. Lebih panjang lebih baik. Ini udah semua kita tipiskan dengan nomor 1. Sekarang kita lanjut pindah ke ukuran nomor 5. Nah, di ukuran nomor 5 ini Mameji menggilingnya 2 kali, tapi kalian bisa sekali aja. Kalau 2 kali itu hasilnya seperti punya Mameji, tipis-tipis panjang seperti lidi ya. Sepertinya lebih enak kalau agak sedikit gendut. Jadi bisa kalian 1 kali atau 2 kali. Nah, ini 2 kali terlalu seperti lidi, tapi kenyalnya tetap dapet. Mungkin cukup 1 kali aja ya kalau kalian. Nanti bisa dicoba deh. Tapi ya sesuai selera aja. Nah, ini udah semakin melar dan panjang, tidak terputus karena adonannya udah bagus banget tuh. Bisa kalian taburi dengan sedikit tepung tapioka agar walaupun dia kalau terlipat-lipat itu tidak menempel. Ini kita lakukan semuanya. Jadi ciri-ciri adonan kalian yang bagus itu ya gak terputus, gak sobek. Nah, seperti ini. Jadi hati-hati dalam menuangkan cairan. Ini resepnya udah oke banget loh. Nih, panjang ya. Seneng banget liatnya. Nah, ini udah semua. Sekarang saatnya kita menggunakan tahapan untuk membuat mie. Coba kalian perhatikan. Seperti ini hasilnya. Cantik banget. Seperti tali krem. Nih begini ya. Jadi pada permukaan tepungnya bisa kalian taburi sedikit dengan tepung tapioka. Jadi nggak ada yang melekat. Nah, kalau udah, ini untuk contoh biar jadinya bagus tuh kita gulung. Tapi ada tips dan trik lagi agar mie-nya tidak melekat. Nih, biar mie-nya nggak melekat satu sama lain, kalian urek-urek tuh, diapakan ya namanya, sambil dikenakan sedikit pada tepung tapioka. Ini kita susun dulu. Mulai lagi menggiling. Ini asik banget, bagian yang paling menyenangkan. Jadi seperti main play-doh. Tuh. Waktu pembuatan sangat cepat banget. Setelah ini Mama Eji buat lagi loh. Saking ya betapa ini mudah sekali membuatnya dan hasilnya itu sangat memuaskan. Asalkan kalian ikutin step-stepnya dari awal sampai akhir. Nah, ini panjang terurai. Kita gulung dulu. Sisihkan untuk properti foto. Nah, ini udah selesai semua. Biar lebih dramatis seperti tirai dan ini seperti gelungan rambut, jadi kita tata dulu seperti ini ya, tinggal cekrek. Oke, nah ini dia tipsnya agar mie kalian tuh nggak menyatu.
Nah, jadi ambil sedikit mie, terus taburkan dengan sedikit tepung tapioka, terus diurek-urek tuh, diurek-urek. Coba kalian ingat-ingat, pernah nggak ngeliat tukang mie tuh? Nih, ngurek-ngurek mie-nya seperti ini. Terus, ini tidak akan melekat. Tuh, terus seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya dari 250 gram tepung terigu protein tinggi. Jadi tepung roti, tepung untuk mie itu sama. Hanya saja kalau menguleni adonannya yang berbeda. Kalau kita buat mie itu nggak diuleni sampai kalis. Jadi hanya sampai tercampur rata dan teksturnya itu keras. Keras saudara-saudara. Nah, mulai deh kita gulung-gulung nih. Seperti abang-abang penjual mie ayam. Nah, ini pas banget dan enak sekali kalau kita buat untuk mie ayam atau mie pangsit ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Satu orang cukup 2. Sekarang kita tes dulu. Akan kita rebus, tapi airnya harus sampai mendidih dulu. Nah, beri sedikit minyak sayur pada air rebusan agar minyak tidak melekat. Atau kalau kalian tidak beri minyak setelah mie-nya ini matang, ini nggak lama ya teman-teman. Jadi sambil dikurek-kurek lagi, waktunya cepat aja, nggak terlalu lama. Bisa kalian pencet untuk tahu matang apa tidaknya. Nah, setelah diangkat ini bisa kalian celup-celupkan lagi atau kalian siram dengan air matang. Air yang matang. Nah, ini nih bumbu simple, cepat, praktis. Ini darurat lapar. Nah, minyak wijen, kemudian itu tadi baceman bawang putih dan kecap ikan. Secukupnya aja. Kemudian ini boleh ditiru boleh enggak ya? Ini hanya bumbu darurat karena pengen nyoba. Ini 2 buntel mie tadi. Tuh. Kelihatan gak sih? Ini kenyal banget loh. Kalau nggak percaya kalian coba sendiri ya. Kemudian kita taburi dengan daun bawang. Udah jadi. Nah, ini sekarang si Bontot Yuma sedang menikmati mie kenyalnya. Kita dengar ya, bagaimana sih testimoninya, what his opinions about this noodle. Kenyal? Yummy? Say something. So good. Dia habisin. Oke, dengan berakhirnya Mima, berakhir juga resep kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.